Asal nama kota Bontang, sejarah di pinggiran laut. Kota Bontang, yang terletak di pesisir timur Kalimantan Timur, adalah salah satu kota industri penting di Indonesia. Namun, sebelum dikenal sebagai kota modern dengan berbagai fasilitas industri, Bontang memiliki sejarah panjang yang menarik untuk ditelusuri. Nama Bontang sendiri menyimpan makna yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat pesisir yang menghuni wilayah ini sejak zaman dahulu. Artikel ini akan mengupas asal-usul nama Bontang, sejarah perkembangan kota, serta peran strategisnya di wilayah Kalimantan Timur. Asal-usul nama Bontang. Nama Bontang diyakini berasal dari bahasa lokal yang digunakan oleh masyarakat Kutai. Dalam bahasa Kutai, Bontang mengacu pada istilah untuk daerah pesisir atau tempat yang dekat dengan laut. Hal ini sesuai dengan kondisi geografis Bontang yang berada di tepian Selat Makassar dan memiliki garis pantai yang panjang. Ada pula cerita lisan dari masyarakat setempat yang menyebutkan bahwa nama Bontang berasal dari kata benatang, yang berarti tanah berlumpur atau rawa-rawa. Kawasan ini dulunya merupakan daerah dengan banyak rawa-rawa dan hutan mangrove, sehingga nama tersebut dianggap cocok untuk menggambarkan kondisi wilayah tersebut pada masa lalu. Sejarah awal wilayah Bontang. Sejarah Bontang tidak lepas dari pengaruh Kerajaan Kutai Kartanegara, salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Pada masa kejayaan Kerajaan Kutai, wilayah Bontang sudah menjadi bagian dari kekuasaan kerajaan tersebut. Lokasinya yang strategis di pesisir menjadikan Bontang sebagai tempat penting untuk perdagangan hasil bumi dan hasil laut. Masyarakat awal yang menghuni Bontang sebagian besar adalah suku Kutai dan suku Bajo. Mereka hidup dari hasil laut, seperti menangkap ikan dan memanen hasil laut lainnya. Selain itu, keberadaan hutan mangrove yang luas menyediakan sumber daya alam yang melimpah bagi masyarakat lokal, seperti kayu bakau dan hasil hutan lainnya. Bontang di masa kolonial. Pada masa kolonial Belanda, Bontang mulai dikenal sebagai wilayah penghasil hasil laut dan kayu. Pemerintah kolonial Belanda mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah ini untuk mendukung kegiatan ekonomi mereka. Meski tidak sepopuler kota-kota pelabuhan besar seperti Samarinda atau Balikpapan, Bontang tetap memiliki peran penting sebagai pusat pengumpulan hasil bumi dan laut dari kawasan sekitar. Selain itu, keberadaan Bontang di jalur Selat Makassar menjadikannya tempat persinggahan kapal-kapal yang berlayar di kawasan tersebut. Masyarakat lokal mulai terlibat dalam perdagangan dengan para pedagang dari luar daerah, termasuk pedagang dari Bugis, Makassar, dan Jawa. Perkembangan modern Bontang. Perkembangan signifikan Bontang dimulai pada era 1970-an, ketika pemerintah Indonesia memutuskan untuk membangun industri berbasis gas dan minyak bumi di wilayah ini. Penemuan cadangan gas alam yang melimpah di sekitar Bontang menjadi pendorong utama bagi pembangunan kota ini. Pada tahun 1974, didirikan PT Bada NGL, sebuah perusahaan pengolahan gas alam cair, LNI, yang menjadi tonggak awal industrialisasi di Bontang. Keberadaan PT Bada NGL membawa dampak besar bagi perkembangan ekonomi dan infrastruktur di Bontang. Kota yang sebelumnya hanya berupa kampung nelayan kecil berubah menjadi kota industri modern dengan fasilitas yang lengkap. Tidak hanya itu, pendirian perusahaan ini juga menarik tenaga kerja dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga menciptakan keberagaman budaya di Bontang. Selain PT Bada NGL, Bontang juga menjadi rumah bagi industri pupuk dengan berdirinya PT Pupuk Kaltim pada tahun 1977.
Perusahaan ini memproduksi pupuk urea dan amonia untuk memenuhi kebutuhan pertanian di Indonesia dan pasar internasional. Kombinasi industri gas dan pupuk menjadikan Bontang sebagai salah satu kota dengan kontribusi ekonomi terbesar di Kalimantan Timur. Budaya dan kehidupan masyarakat Bontang. Meskipun telah berkembang menjadi kota industri, Bontang tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lokal. Masyarakat Bontang dikenal dengan sikap ramah dan keterbukaan terhadap pendatang. Tradisi-tradisi lokal, seperti upacara adat dan tarian tradisional, masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Salah satu tradisi yang menarik adalah upacara Erang, yang dilakukan oleh masyarakat suku Kutai untuk menyambut tamu penting atau merayakan momen-momen spesial. Selain itu, masyarakat pesisir Bontang juga memiliki tradisi Mapa Dendang, sebuah ritual syukuran yang dilakukan oleh masyarakat Bugis yang menetap di Bontang. Keindahan alam Bontang. Selain dikenal sebagai kota industri, Bontang juga memiliki keindahan alam yang luar biasa. Salah satu destinasi wisata alam yang terkenal adalah Taman Nasional Kutai, yang terletak tidak jauh dari Bontang. Taman nasional ini merupakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, termasuk orangutan Kalimantan yang dilindungi. Bontang juga memiliki kawasan wisata bahari yang menarik, seperti Pulau Beras Basah. Pulau ini dikenal dengan pantainya yang indah dan air laut yang jernih, sehingga menjadi destinasi favorit bagi wisatawan lokal dan internasional. Kesimpulan, nama Bontang mencerminkan sejarah dan kondisi geografis wilayah ini yang erat kaitannya dengan kehidupan pesisir. Dari sebuah kampung nelayan kecil di pinggiran laut, Bontang telah berkembang menjadi kota industri modern yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Meskipun demikian, Bontang tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lokal dan keindahan alamnya, menjadikannya sebagai kota yang unik di Kalimantan Timur. Sumber: Pemerintah Kota Bontang 2023. Sejarah Kota Bontang. Diakses dari www.bontangkota.go.id. Bada Eleni 2023. Profil perusahaan. Diakses dari www.badaklang.co.id. Pupuk Kaltim 2023. Sejarah perusahaan. Diakses dari www.pupukkaltim.com. Taman Nasional Kutai 2023. Informasi wisata. Diakses dari www.tnk.org. King VT 1993. The Peo Place of Borneo. Willie Blackwell